Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang hubungan antara penduduk, industrialisasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Laras Aisyawati, dan teman saya Ahmad Junaidin, dan selanjutnya Yohana Elsa Suryati, dan yang terakhir yaitu Muhammad Ridwan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, latar belakang. Penduduk yang semakin bertambah akan memicu kebutuhan akan sumber daya alam itu sendiri yang semakin meningkat. Nah, sedangkan industrialisasi akan mendorong eksploitasi sumber daya alam yang lebih intensif. Sementara itu, kebutuhan industri akan sumber daya alam ini seringkali mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan berkelanjutan untuk generasi yang akan mendatang. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri, serta upaya untuk mengembangkan alternatif penggunaan energi dan bahan baku yang akan berkelanjutan. Ada beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh industrialisasi terhadap pertumbuhan penduduk. Yang kedua, bagaimana dampak industri terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan industri dan penduduk. Dan yang terakhir yaitu bagaimana dampak dari adanya pertumbuhan penduduk terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang berikut adalah tujuan. Tujuan makalah ini yaitu untuk menguraikan hubungan antara kependudukan, industrialisasi, dan pengelolaan SDA sebagai tiga hal yang memiliki keterkaitan dalam menentukan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara. Langsung saja saya akan melanjutkan ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu terkait pengaruh industrialisasi terhadap pertumbuhan penduduk. Pengaruh industrialisasi terhadap pertumbuhan penduduk itu ada dua, ada yang positif dan juga yang negatif. Nah, saya akan bahas pengaruh yang positif terlebih dahulu. Nah, pengaruh positif yang pertama yaitu meningkatnya lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya industri, maka jumlah tenaga yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran dan juga bertambahnya pendapatan penduduk. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesejahteraan. Nah, pada suatu industri yang maju, industri tersebut pasti akan berusaha untuk mensejahterakan karyawannya, entah itu dari aspek makanan, aspek tempat tinggal, layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu urbanisasi. Pertumbuhan industri seringkali dikaitkan dengan yang namanya urbanisasi. Nah, urbanisasi itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup. Mungkin dalam suatu negara yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, pertumbuhan industri hanya memberikan dampak yang sangat kecil bagi pertumbuhan penduduk, karena masyarakat akan cenderung memperbaiki kualitas hidup mereka dan juga karir mereka. Nah, selain dari dampak positif tersebut, ada beberapa pengaruh yang negatif juga. Nah, yang pertama itu peningkatan angka kematian. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan? Karena peningkatan jumlah industri dapat menyebabkan polusi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kesehatan penduduk akan semakin tercemar. Nah, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nah, yang kedua yaitu penurunan fertilitas. Nah, industri dapat meningkatkan tingkat urbanisasi, sehingga dapat memicu yang namanya perubahan budaya dan juga gaya hidup. Nah, hal ini dapat mempengaruhi tingkat fertilitas dan juga jumlah anak yang diinginkan oleh sebuah pasangan. Nah, yang ketiga yaitu persaingan pekerjaan. Nah, pertumbuhan industri ini dapat memicu yang namanya persaingan. Hal ini dapat mengurangi jumlah kelahiran karena
pasangan akan lebih memilih untuk fokus pada karir mereka. Baik, selanjutnya yaitu dampak industri terhadap pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini pengembangan kawasan industri menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek sosial atau ekonomi itu sendiri di masyarakat pedesaan. Dalam jangka waktu yang lama, masyarakat desa hanya terpaku pada satu jenis pencarian saja. Nah, hal ini menyebabkan banyak desa yang mengalami ketertinggalan kebijakan pemerintah mengenai perluasan pengembangan industri di daerah pedesaan, tentu memberikan pilihan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Keberadaan industri seringkali juga dapat menstimulasi kemajuan sektor lain, salah satunya yaitu ketersediaan prasarana dan sarana. Pengembangan kawasan industri di pedesaan biasanya dibarengi dengan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dengan kemajuan sarana dan prasarana. Ini tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa cara mengelola sumber daya alam yang terbatas guna mendukung kebutuhan industri dan penduduk. Yang pertama yaitu dengan cara penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan yang dapat membantu pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua yaitu dengan cara konservasi sumber daya alam. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengurangi konsumsi energi dan air, misalnya dengan menghemat energi listrik dan penerapan sistem penghematan air. Yang ketiga yaitu dengan reklamasi dan restorasi lingkungan. Di sini sangat membantu sekali dalam pengelolaan SDA, yang dimana konservasi lahan ini dapat mengembalikan kondisi alam yang sebelumnya dan juga meningkatkan kondisi lingkungan tersebut. Nah, yang keempat yaitu dengan cara penerapan regulasi dan peraturan yang ketat yang dapat mengontrol penggunaan SDA yang berlebihan maupun meminimalkan penggunaan SDA tersebut. Nah, yang kelima yaitu dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan. Di sini seperti energi matahari, angin, air. Nah, di mana sumber daya alam tersebut sangat berpengaruh, yang dimana dapat digunakan untuk bahan bakar fosil yang sekarang ini langka dan semakin mahal. Yang berikutnya adalah dampak pertumbuhan penduduk terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ada dua dampak yang terjadi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang terjadi antara lain yang pertama, tersedianya tenaga kerja. Yang kedua, bertambahnya kebutuhan pangan, sandang, dan pakan. Dan yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal. Dan yang keempat adalah meningkatnya inovasi. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi adalah yang pertama, meningkatnya angka pengangguran, dan yang kedua, meningkatnya angka kriminal, dan yang ketiga, meningkatkan angka kemiskinan. Yang keempat, berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman. Yang kelima, makin banyaknya limbah dan polusi. Yang keenam, kesehatan masyarakat kurang terjamin. Dan yang ketujuh, ketersediaan pangan semakin berkurang. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan antara penduduk, industrialisasi, dan juga pengelolaan sumber daya alam, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Nah, langkah yang pertama itu dengan cara pembangunan yang berkelanjutan. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan cara pengurangan emisi karbon. Yang ketiga yaitu dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik dan juga benar. Kemudian langkah-langkah yang keempat yaitu bisa dengan cara meningkatkan pendidikan dan juga kesadaran masyarakat. Kemudian langkah-langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan cara campur tangan dari pemerintah, atau bisa kita sebut sebagai kebijakan dari pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.